Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, jadi begini, bagaimana sih cara men-setting kandang postal seperti dalam video saya ini supaya pertumbuhan bebek maksimal, supaya tidak bau, supaya tidak lembab. Bagaimana nanti cara pengaturannya kandang postal ini supaya pertumbuhan bebek maksimal. Jadi begini ya teman-teman ya, masalah kandang itu memang sangat menentukan sekali terhadap keberhasilan kita beternak teman-teman, masalah kandang ini. Karena kalau kandangnya itu tidak memenuhi standar, misalnya terlalu becek, terlalu sempit, terlalu lembab, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap kecepatan bebek itu tumbuh. Kalau kita hanya sekedar asal dalam men-setting kandang ini, otomatis nanti kita juga akan kerepotan sendiri. Misalkan waktu hujan nanti pasti akan repot, ataupun nanti di waktu sudah becek kita akan kerepotan sendiri, seperti itu. Jadi alangkah baiknya sebelum membangun kandang, membuat kandang itu, khususnya kandang postal, itu diperhatikan men-settingnya bagaimana. Karena kandang postal ini memerlukan perawatan yang lebih ekstra daripada kandang panggung teman-teman. Kalau kandang panggung sangat minim perawatan ya, manajemennya sangat minim karena kotoran langsung terbuang di bawah panggung, tidak menjadi satu dengan bebek. Tapi kalau kandang postal ini kan kotoran, ceceran pakan itu semua jadi satu dengan bebek tidur, seperti itu. Jadi memang semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Tapi di sini yang kita bahas adalah cara men-setting, cara pengaturan kandang postal, kandang tanah, kandang lesehan. Memang ya teman-teman, kalau kandang postal ini memang dari segi biaya kita membuatnya itu biayanya relatif lebih murah daripada kita membangun kandang panggung ya teman-teman. Tapi di balik kemurahannya tersebut tentu ada pengaturan dan perawatan ekstra kalau sudah terisi ternak ya. Jadi itu yang kita coba akan bahas di video kali ini. Jadi begini teman-teman, pengaturannya bagaimana Pak? Kandang postal yang bagus, yang tidak bau, bebek itu nyaman di kandang, begitu. Jadi begini, dalam membangun kandang postal ataupun memanajemeni kandang postal itu sebaiknya alas kandang ini loh teman-teman, itu sangat memerlukan penanganan yang ekstra teman-teman. Lebih-lebih kalau musim hujan, karena jauh akan lebih cepat lembab kalau musim hujan. Kalau musim kemarau seperti ini masih mendingan ya teman-teman, kita tidak memerlukan ekstra. Jadi yang perlu diperhatikan jika kita menggunakan kandang postal adalah, pertama, kita harus siapkan alas kandang seperti ini teman-teman. Bisa menggunakan gerajan kayu, bisa menggunakan sekam, bisa menggunakan sekam bakar, seperti itu. Ini harus tersedia ya, lebih-lebih kalau musim hujan. Kemudian untuk menabur kandang supaya tidak lembab dan tidak bau ya. Kalau kandang, alas kandangnya kering, itu tidak akan bau teman-teman. Terus kemudian yang kedua,
kita harus telaten ya teman-teman, membolak-balik alas kandang ini ya. Misalkan 1 minggu sekali atau 5 hari sekali kita bolak-balik tanahnya teman-teman, alas kandangnya ini, supaya apa? Supaya tanah ini menjadi gembur ya. Kalau tanahnya ini gembur, alas kandangnya ini gembur, otomatis nanti kotoran bebek itu akan mudah meresap teman-teman. Karena teman-teman juga tahu sendiri bahwa kotoran bebek itu bercampur air ya. Kalau alas kandangnya itu padat seperti yang di sekitar tempat makan itu, otomatis akan sulit menyerap kotorannya bebek. Jadi dibolak-balik alas kandang ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memperhatikan sirkulasi udara dalam kandang postal terutama ya teman-teman ya. Karena sirkulasi udara yang bagus nanti juga akan mempercepat kekeringan alas kandang ya, mempercepat keringnya alas kandang, juga bisa meminimalkan bau yang terjadi dalam kandang postal ini. Tentunya bukan rahasia umum lagi ya teman-teman, kalau kandang postal ini akan sedikit lebih bau dari kandang panggung. Kemudian yang keempat itu kita juga harus melakukan perawatan rutin. Misalkan kita menabur kapur dolomit ya, atau kapur gamping, itu juga bisa ditaburi supaya untuk meminimalkan kuman-kuman yang ada di dalam kandang postal ini ya. Karena kandang postal semuanya kan jadi satu, ceceran ceceran pakan, juga kotorannya bebek ini kan jadi satu. Jadi kita harus menyeterilkan teman-teman ya, menyeterilkan. Yaitu dengan salah satunya dengan kita rutin menabur dolomit, kapur dolomit. Bisa setelah panen atau bisa 10 hari sekali atau bagaimana, tinggal disesuaikan saja dengan keadaan di kandang teman-teman semua. Misalkan kandangnya lembab ya, kita juga harus sering menabur kapur dolomit itu ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, garis besarnya tentang pengaturan alas kandang postal teman-teman ya, kandang postal, supaya bebeknya itu cepat besar, nyaman di kandang, tidak bau. Itu seperti itu triknya yang saya lakukan dalam kandang saya itu seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.